Oke, kita masuk ke materi selanjutnya di bagian B dengan judul Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang dimana bagian A-nya kita belajar bagaimana sih konsep persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Oke, di video kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana ya. Jadi kita memasuki dulu yang pertama konsep NKRI menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada pasal 1 itu sudah dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ini langsung dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dengan singkatannya adalah PPKI. Dan mereka sudah membuat tekad bahwa bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada saat 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu sering kita dengar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Jadi konsep NKRI menurut 1945 ini di sini sudah dikatakan bahwa makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayaannya. Yang dimana pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Oke. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Itu sangat sering kita dengar ketika SD yang dimana kita dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan benua Asia, benua Australia. Oke, kesatuan wilayah tersebut juga mencakup dari satu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri dari atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum jadi negara kesatuan, negara Republik Indonesia pernah mengalami pergantian bentuk negara anak-anak. Dari kesatuan menjadi federal serikat pada masa berlakunya Konstitusi RIS yang dimana tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perubahan ini sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang terjadi dalam konferensi meja bundar, akan tetapi bentuk negara tersebut tidaklah bertahan lama. Coba ini ada kalian lihat langsung gambar atau logo dari Republik Indonesia Serikat. Oke. Kita lanjut keunggulan dari negara Republik Indonesia di bagian kedua ya. Jadi seperti tadi yang sudah dikatakan di pasal 25A, Indonesia adalah negara kepulauan. Kenapa demikian? Karena dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia itu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Dan pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa, sehingga diibaratkan untayan Ratna Mutu Manikam atau Jamrud Khatulistiwa. Jadi sering Indonesia itu dikatakan Jamrud Khatulistiwa karena apa? Langsung Indonesia itu berdiri atau terletak di bagian garis khatulistiwa. Jadi setelah lanjut, negara Indonesia juga memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan itu menurut Dadang Sundawadi antaranya adalah jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dan juga termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa. Oke, jadi menurut buku tadi bahwa Indonesia itu adalah negara keempat paling banyak penduduknya. Dan yang kedua memiliki keberagaman atau keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian.
Perbedaan atau keanekaragaman ini tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaan. Oke, di materi kita kelas 10 juga sudah ada yang dimana pengertian dari integrasi nasional. Di bagian ketiga, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangannya, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sudah pernah kita bahas di kelas 10 materi terakhir ya. Lanjut, keunggulan negara Republik Indonesia bagian D-nya. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah dengan tanah air yang sama-sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesia yang bukan dari mana asal daerahnya. Itu adalah keunggulan dari negara Republik Indonesia. Dan yang kelima atau E, memiliki tata krama atau keramatamaan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal dengan keramahan dan kesopanannya, sehingga menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, anak-anak, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perang-perang lain yang justru membuat bangsa lain takut ke Indonesia. Mungkin anak-anak ibu juga sudah paham itu kan. Jadi kalian atau kita lah yang harus menjaga negara kita sendiri atau rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Bagian keenam, letak wilayah yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Misalnya, pantai Bali, di Sumatera ada Danau Toba, di Jawa Barat ada pantai Pangandaran, pantai Karita, dan masih banyak lagi lah keanekaragaman flora dan fauna yang membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Dan selanjutnya, salah satu keajaiban dunia yang di Indonesia itu adanya Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisata untuk Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia juga mempunyai keajaiban dunia, yaitu Pulau Komodo. Oke. Dan wilayah Indonesia ini sangat luas. Nah, yaitu 5.193.200 km yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km. Kalau bagian menjumlahkan atau membaca angka ibu kurang paham lah itu ya kan. Dan yang ke-10 itu tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Makanya Indonesia itu sangat identik dengan makanan pokoknya, yaitu beras. Karena apa? Tanah Indonesia sangat subur dan gampang menanam yang namanya padi-padian dan tidak memiliki musim salju. Jadi segala tumbuhan gampang tertanam. Jadi kita masuk ke faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor inilah yang merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Dan ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhir nilai-nilai ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Ingat, 3 faktornya itu yang pertama Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketiga faktor inilah yang membuat kita bisa bersatu dan tidak bisa dicerai-beraikan. Oke, faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita lihat dulu bagaimana. Yang pertama itu kebinekaan keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa.
apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan apabila tidak adanya rasa toleransi yang menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman ini dapat mengakibatkan munculnya perbedaan terdapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaraan yang berlebihan yang mendapatkan dan pemicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Oke. Ini adalah salah satu dari faktor penghambat yang dimana kita bisa seperti perbedaan daerah tadi. Atau ada istiadatnya kan. Oke, yang kedua itu geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Ya, bisa dikatakan di sini terjadi kecemburuan, yang dimana contohnya pembangunan di suatu daerah sudah bagus, namun di satu daerah lagi tidak merata. Dan yang ketiga itu munculnya gejala etnosentrisme. Ini merupakan sikap menonjol atau kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal ini terjadi apabila tidak diatasi, tentu saja memperlemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung itu maksudnya melalui dari unsur-unsur pariwisata. Kalau kontak tidak langsung itu melalui media cetak atau media sosial. Nah, jadi dari sini juga bisa mempengaruhi langsung nilai budaya bangsa kita yang seperti apa. Oke, di bagian E ini adalah pembangunan yang tidak merata sama tadi seperti yang bagian geografis ya kan. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Sama seperti yang Bu bilang tadi, adanya kecemburuan. Jadi yang keempat ini kita akan lihat bagaimana perilaku yang menunjukkan sikap menjaga kesatuan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga Indonesia. Dengan itu adalah kewajiban kita semua. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia harus berketuhanan, berkemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dan mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Oke, jadi setiap warga Indonesia itu wajib melakukan yang namanya bela negara. Jadi langsung lagi nilai-nilai Pancasila harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila ini dapat kalian amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Kerukunan merupakan modal yang utama dalam menjaga keutuhan negara. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, ataupun bahkan di lingkungan pekerjaan. Ketika berada di rumah, kalian dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lainnya. Tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai pendapat orang lain, atau menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Biar tidak ada yang namanya percuma kamu anak si Anu tapi kelakuan kamu seperti ini. Jadi kamu harus menjaga nama baik keluarga kamu. Kalau di kehidupan sekolah, kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku yang saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati guru, pendapat teman, dan tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan menghormati gurunya. Jadi kalau dibilang di sini saling berbagi dengan teman bukan hal mencontek ya anak-anak. Kalian mungkin sudah tahu apa artinya. Kalau dalam kehidupan di masyarakat, kalian harus menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, dan saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah,
dan mampu bekerja sama dengan orang lain serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Jadi seringkali kalau di dalam masyarakat itu ikut dalam bergotong royong. Karena Indonesia itu identik dengan gotong royong. Sampai di sini materi kita di bagian B. Terima kasih untuk anak-anak Ibu, pahami materinya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya di GC ataupun dalam WA. Terima kasih.